Selamat pagi, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Hari ini saya melaksanakan TPL siklus kedua dengan materi menentukan kalimat utama dan menghemat energi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan, anak-anak lagi dalam keadaan baik. Baik hari ini anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka mari kita mengawali pembelajaran kita dengan doa yang dipandu oleh ketua kelas kita, yaitu Putri. Siap kita berdoa ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri yang sudah membawa kita dalam doa dalam pembukaan awal pembelajaran kita. Baik anak-anak, hari ini berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih anak-anak. Baik, masih ingatkah materi kita pada beberapa hari yang lalu? Tentang apa? Dengan cacat. Oke, pada materi kita pada beberapa hari yang lalu itu adalah materi bilangan cacat. Hari ini anak-anak masuk pada pembelajaran kita tentang menentukan kalimat utama pada paragraf. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak itu adalah kita harus mampu mengetahui apa yang harus dicatat pada tema 4 subtema 2 pada pembelajaran 1. Itu dalam hal ini pada muatan pelajaran bahasa Indonesia itu adalah menentukan kalimat utama. Nah, di sini anak-anak tujuan pembelajaran itu ada 5 yang kita harus tempuh. Itu saya bilang tadi. Nanti siswa anak-anak itu mengamati video yang ditayangkan melalui PowerPoint. Lalu anak-anak harus bisa mampu menentukan kalimat utamanya. Yang kedua, anak-anak juga dengan menonton video serta bisa membuktikan jawabannya dalam menentukan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, melalui menonton video juga anak-anak juga mampu menjelaskan pengertian dari kalimat utama. Baik, sebelum itu maka anak-anak harus bisa menonton video ini. Guys, dari saya mohon penjelasan ulang mengenai
Baik, Karin, saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari video tadi. Mungkin Karin, menurut Karin itu dari teman-teman melalui nonton video, di dalam video tadi sudah jelas gitu, tapi lebih penjelasan lagi dari saya perguru ya. Begitu Pak Karin? Begitu kan maksudnya? Oke, baik anak-anak, ini perhatian lagi di depan bahwa di dalam video tadi itu sudah jelas materinya itu adalah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok dari satu paragraf yang berstruktur lengkap dan memuat informasi inti dari keseluruhan paragraf tersebut. Berikut kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan keterangan tambahan yang menjelaskan kalimat utama. Dari kalimat utama tadi itu dia menjelaskan atau menjadi paparan dari kalimat utama. Begitu anak-anak. Sampai di sini bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Baik anak-anak, sebelum masuk pada ini silakan anak-anak membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 4 orang. Dari saya, Pak, saya mau bertanya tentang langkah-langkah dari LKPD ini. Oh, baik. Baik, nanti saya akan bacakan langkah-langkahnya. Tentunya di dalam LKPD ini anak-anak sudah jelas. Silakan pegang LKPD semua. Di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah dengan penuh pemahaman pada paragraf di bawah ini. Langkah kedua, selesaikan dalam kelompok dengan bekerja sama. Yang ketiga, setelah selesai bekerja, presentasikan di depan kelas yang diwakili oleh ketua kelompok. Nah, ini ada 3 langkah. Nanti sebentar, anak-anak silakan. Soalnya itu ada di bawah, ada 5 soal. Berdasarkan langkah tadi, yang pertama itu kita harus baca secara pemahaman dulu. Baca dulu itu langkah-langkahnya, ini paragrafnya. Setelah itu baru harus kerja sama ya. Jangan ada satu orang yang bekerja saja, harus bekerja sama ya. Bisa anak-anak? Oke, silakan bekerja. Baca dulu itu paragraf yang ada di dalam LKPD. Soal dengan tentukanlah kalimat utama pada paragraf di akhir. Presentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang satu setiap kelompok harus presentasi dan perwakilan dari masing-masing kelompok itu adalah ketua kelompoknya yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan dulu Karin, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan hasil kerja kelompok 1 tadi. Siapa yang mau melengkapi? Dari saya. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut.
ada, silakan kelompok 2 maju ke depan, perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai ketua kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Nama saya Anggi. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak mengerjakan lembar evaluasi ini. Lalu di dalam lembar evaluasi ini ada lima soal. Di dalam soal ini berdasarkan hasil penjelasan, mulai dari video tadi, melalui ini penjelasan guru, lalu anak-anak tidak lari jauh dari menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi anak-anak harus kerja dengan teliti, kerja dengan penuh pemahaman. Bisa anak-anak? Bisa. Sudah? Sama Pak. Oke, yang sudah boleh kumpul di depan. Baik anak-anak, coba kita perhatikan di sini. Kalau sudah periksa hasil evaluasinya, tentunya ada yang nilai tertinggi dan ada yang tidak. Karena di sini hasil pekerjaan anak-anak. Di sini ada satu anak yang dapat 90. Berarti kalau 90 satu salah ya, 80 salah, jadi 60 3 salah, 40 4 salah dan 20 itu nilai apresiasi. Di sini hasil kerjanya anak-anak ada bacaan yang kita harus baca itu. Kita harus baca dulu bacaan. Di sini belajar sangat penting. Dengan belajar kita mengetahui banyak hal. Ilmu akan bertambah. Orang yang sukses adalah orang yang harus belajar. Mereka tidak pernah berhenti belajar walaupun usianya semakin tua. Nah di situ kita menentukan kalimat utamanya. Nomor 1 itu kalimat utama pada paragraf di atas adalah berada pada paragraf ini, pada apakah awal, akhir atau pertengahan. Nah di sini banyak anak-anak yang langsung menuliskan itu kalimat utama. Yang sebenarnya itu kita harus tulis ada pada awal paragraf. Yang benar itu ada pada awal paragraf. Benar juga kalau kita tulis belajar sangatlah penting. Di sini kalimat utamanya itu belajar sangatlah penting karena belajar ini di sini kan sudah jelas belajar sangatlah penting. Dengan belajar kita mengetahui. Berarti dengan belajar ini itu adalah kalimat penjelasnya. Ilmu akan bertambah. Orang yang sukses adalah orang yang selalu belajar. Itu juga kalimat penjelasnya. Mereka tidak pernah berhenti belajar walaupun usianya seperti itu. Juga kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utama itu adalah ada pada awal. Jadi anak-anak yang meraih nilai tertinggi itu adalah yang pertama Fabiola Nindipel. Mana Fabiola? Oke. Dengan nilai 90. Satu salah. Ini hasil pekerjaannya murni. Jadi tidak ada bilang atau dari Steve tadi ya. Steve yang memberikan jawaban. Oke. Nilai yang tertinggi kedua adalah Scholastika Karim Pandetaipa dengan nilai 80. Berarti kalau 80 itu berapa salah? 2 salah.
itu yang meraih nilai tertinggi. Yang ketiga Arsius Putralestari dengan perolehan nilai 60, Anastasia Slentingo 60, Stefania Meliana Kakak 60. Sedangkan yang lain Martina Putri Indah 60, Alfonsus Alvaro Kristen Lade 60. Sedangkan yang 4 orang itu ada yang di bawah dari 60. Jadi mari kita mendirikan tepuk salut untuk Nindi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Dengan mari kita tepuk salut untuk diri kita sendiri. Ayo tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, dalam artian anak-anak kan hari ini memperoleh nilai. Walaupun ini hari ini dia memperoleh nilai tertinggi dengan poin 90, kita juga kan memperoleh nilai. Jadi perlu disalut diri kita sendiri. Baik anak-anak, hari ini kita harus hasil pekerjaan evaluasi kita sudah ada dan hasil pekerjaan KPD-nya. Saya itu sangat memberikan apresiasi kepada anak-anak, antusias dalam mendengarkan, memahami apa yang diajarkan hari ini, maka anak-anak bisa meraih atau memperoleh nilai tertinggi, memperoleh nilai pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini itu adalah menentukan kalimat utama. Menentukan kalimat utama. Lalu kalimat utama itu adalah kalimat yang sama dengan ide pokok, menjadi utama. Contoh saja kalimat utama itu sama dengan ide pokok. Nah, ide pokok ini atau kalimat utama ini yang bisa kita kembangkan ke dalam sebuah cerita. Contoh saja kalimat utamanya tabrakan yang terjadi di depan SDK Pemuda. Tabrakan yang terjadi di depan SDK Pemuda. Lalu mulai sudah anak-anak ini menjadi ide pokoknya. Di situ anak-anak bisa mengembangkan, menjelaskan. Nah, setelah kita anak-anak menjelaskan, disitulah yang dinamakan dengan kalimat menjelaskan. Di situ kita menjelaskan apa yang kita jelaskan dari mengenai tabrakan yang terjadi di depan SDK Pemuda. Lalu yang berikut kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Dari kalimat utama yang kita ambil lalu menjelaskan itu dinamakan dengan kalimat penjelas. Itu anak-anak yang kita harus perlu paham. Jadi pembelajaran kita ini terima kasih karena sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan, sudah mengetahui apa yang sudah dipaparkan dalam tayangan video. Lalu apresiasinya saya juga dengan penuh kesabaran kita mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita berdiri semua. Karena Nindi hari ini meraih nilai tertinggi, maka silakan Nindi untuk depan membawa kita dalam doa. Sebelum itu, mari kita tenang dulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk ini. Terima kasih atas doanya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk PR anak-anak nanti saya share di grup ya. Nanti silakan buka grup atas bantuan papa mama di rumah.
untuk mengerjakan PR yang saya share di buku. Silakan isi buku di dalam tas. Berdiri, baris, berbaris. Barisan di sini, yang bagian sini baris sini, bagian sini baris sana, barisan sana baris.